Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jaga 27. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa rahmat barokah salamah Allah curahkan untuk kita semua. Menjelang season diskusi kedua, persiapan telah dilakukan oleh Said Mudakori, yang mana dipandang perlu untuk menyelesaikan polemik nasab Bani Ba'alawi tersambung atau tidaknya kepada Rasulullah SAW. Said Mudakori tentunya menginginkan hal taslim terjadi di perdebatan sesi 2 itu, biar polemik nasab ini tidak berkepanjangan. Atas tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itulah Said Qori menghendaki beberapa ulama untuk hadir ikut dalam diskusi mengenai tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dari Robitoh Alawiyah diharapkan hadir, baik Kiai Qurtubi yang sudah membuka diri untuk bagaimana bersama-sama meluruskan, menyelesaikan tentang nasab Bani Ba'alawi inilah. Sebetulnya simpel kalau mereka mau duduk bersama, yang berkompeten dalam hal ini secara keilmuan, baik itu secara kitab-kitab nasab, manuskrip sejarah, secara DNA ya, dihadirkan ahli-ahli sejarah dan sebagainya. Jangan sampai justru apa yang disampaikan oleh Said Mudakori dan siapapun yang menyampaikan itu dibungkam tanpa ada penyelesaian yang berarti, sehingga menimbulkan pertanyaan, menimbulkan penasaran masyarakat Indonesia tentang hasil akhir daripada tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini. Mari kita simak bagaimana poin-poin penting yang disampaikan oleh Said Mudakori terkait persiapan diskusi akbar tahun 2024 kemungkinan digelar setelah pemilu. Segala hilaf mohon maaf, NKRI Hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tengku Kari tanya, waktu debat di Banten di akhir sesi terkeluar tes DNA, apa itu informasi dari luar dalam diskusi? Mohon maaf tanya. Itu dalam diskusi itu ada yang mengungkapkan masalah tes DNA, tapi Hanif ya, Ustaz Hanif Al-Abtos mengatakan nggak perlu tes DNA, kalau nggak salah seperti itu. Terus ada satu pandangan agar diskusi ini dilibatkan oleh pemerintah. Jadi Hanif Al-Atwas takut tak perlu pakai mengadakan pemerintahan, karena dia tahu kalau udah pakai sistem diskusi yang diadakan oleh negara, oleh pengadilan, maka endingnya adalah tes DNA. Itu sudah umumnya. Jadi terkait masalah informasi dari mana munculnya informasi tes DNA itu, apa dari dalam diskusi atau dari luar, saya nggak begitu ingat, tetapi apa yang saya sampaikan tadi itulah yang saya ingat. Jadi entah tahu persis pada waktu itu dari siapa mengucapkan kata-kata tes DNA. Ya, silahkan direkap ulang video-video yang lengkap ya, dengan yang setengah-setengah. Begitu Bang Junaid 313. Assalamualaikum. Udah, saya sudah jawab. Saya lebih percaya ulama nasab seperti Imam Nawawi, Al-Bantani, Ibnu Hajar daripada Ibnu Qori. Memang ini orang nggak ngaji nih. Orang nggak ngaji itu, kalau Imam Nawawi itu ahli nasab, Imam Nawawi Al-Bantani itu aja udah salah. Bahlul, itu salah Yulima ya. Udah, inti mah cewek kawin dulu biar pinter. Ya, kalau belum nikmat dunia belum kau dapat, ya jangan bodoh terus. Apalagi kamu mencintai Ba'alawi, tambah goblok aja pisan.
Imam Nawawi itu bukan Al-Bantani. Aduh. Ya kalau yang kamu maksud Al-Bantani itu Syekh Nawawi, gitu loh. Ya. Syekh Nawawi itu kalau dibilang beliau ahli nasab, coba tunjukkan kitab nasab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani itu apa? Kitab nasabnya. Ya, tolong tunjukkan. Terus Ibnu Hajar daripada ente. Ibnu Hajar itu yang mana? Ibnu Hajar yang mana nih? Ibnu Hajar Al-Hatami atau Ibnu Hajar Al-Asqalani? Coba yang jelas, ya. Kalau kamu maksud Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ahli hadis, al-hafiz. Kalau yang dimaksud Ibnu Hajar Al-Haytami itu terkenal ahli fikih, bukan ahli nasab. Ya. Ya, yang pintar ya. Yang terkenal ulama ahli nasabah Al-Ubaidali itu loh. Pengarang kitab Tahdzibul Ansab, Shahibul Fakhri, Shahibul Majdi, Sahibul Asili, Al-Umari itu ulama ahli nasab, ya. Biar pintar dikit. Aduh, ngelayan orang bahlul. Ya, mulut banyak, bicaranya banyak salahnya. Ya betul. Ustaz Wafi saja sudah malas membahas betul badut-badut tesis, buang waktu. Bukan malas, memang dia nggak tahu. Itu orang ngomongnya ngalor ngidul, bisanya framing doang anak pengikut Bani Ba'alawi. Jadi ya sampaikan salam saya buat Ustaz Wafi ya, untuk sama-sama menggiring diskusi ini ke rancah tertinggi ya. Diskusi akbar itu kita pernah ngobrol secara face to face dengan beliau sebelumnya ya. Ngebet banget tuh Kori bahas nasab mulai para habib. Kenapa tuh pergi ke kuburan Ubaidillah di Yaman sana untuk mencari kebenaran? Lah, kuburannya orang jelas. Bagaimana ceritanya Ubaidillah punya kuburan? Ubaidillah itu kuburannya Ubaidillah, bukan kuburannya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ya silakan aja yang buktikan. Suruh ahli sejarah, ahli apa namanya, arkeologi untuk ngerik itu batu nisannya itu abad keberapa munculnya nanti. Ya udah dikerik itu abad ke-9, abad 8 akhir itu abad ke-9. Itu makam itu dibikin seperti itu di abad ke-9. Makanya di sini sedang banyak isu, dan isu itu sudah masuk kepada rancah menuduh satu orang, dan itu banyak bukti-buktinya pemalsuan makam. Jadi ya buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Kalau kakek moyangnya tukang palsuin makam ya sekarang juga maujud kan. Tinggal kita teliti aja kebenarannya nanti ya. Oke, ngebet banget udah selesai jawab. Ubid la yukrofu maksudnya ya. Ya Ubid itu ya Ubid, ada Ubaidillah. Ubid aja. Dari mana Ubid jadi Ubaidillah? Kiasnya terlalu tinggi, jauh. Dalil yang kuatnya adalah tes DNA, salam akal sehat, betul. Ya, tapi dalil yang kuat itu bukan tes DNA, tapi tes uji nasab. Assalamualaikum Tunggu Kori Kiban, keadaan di sini alhamdulillah sehat tengkunah koda Aceh. Netulung pesampo siat bak rekan-rekan yang nak di Aceh tengku untuk membuat sebuah wacana terkait diskusi nasab yang akan diadakan di Aceh. Kiban pandangan ulama-ulama Aceh atau keban pandangan tengku-tengku di Aceh. Mohon untuk membuat sebuah video agar dunia Indonesianya nasional mengetahui bahwa Aceh siap menerima diskusi akbar terkait masalah nasab yang akan diadakan di antara Masjid Baitur Rahman Banda Aceh sebagai pusat sejarah peradaban Islam, termasuk Kesultanan Sultan Malikul Saleh Samudra Pasai. Ya, Ban. Tolong sampaikan pengguna kode apa? Baik Mbak Tengku TIJ dan lain sebagainya, supaya ini bisa berjalan diskusi ini ya. Nah, ini saya nggak akan komen tapping yang nggak mengandung ilmu ya, membuat saya jadi error nanti. Buku-buku Ba'alawi hanya untuk internal, makanya Mukibin keluar dari Ba'alawi pelan-pelan. Enggak paham kitab-kitab Muslim dunia. Ya. Ba'alawi sudah rungkat ya, buka lagi rungkat.
udah sirna. Oke, salam dari Lombok. Waalaikumsalam. Yang merusak itu si Kori, ya bapak kau yang merusak, nggak tahu kau. Bahlul ya, nggak jelas komentarnya nih. Ini berani budak Pak Alawi semua yang masuk kayaknya. Cakep juga nih. Indonesia 12. Lu Pak Alawi ya. Pak Alawi Bahlul. Absen hadir tentu, siap laksanakan. Tolong undang-undang semua teman-teman yang ada biar bisa ikut andil dalam musyawarah ini. Ini musyawarah secara YouTube. Nanti akan ada ucapan-ucapan saya yang direkam untuk diinformasikan kepada khususnya imam besarnya Bani Ba'alawi, Kang Rizik Sihab, beserta wakilnya itu Qurtubi ya. Qurtubi, salah, ntar dibilang tak sopan lagi. Abu ya Qurtubi gitu, sama Kang Rizik, salah, nggak sopan lagi, baik dianggapnya. Biarinlah kita panggil Al Habib, Al Habib Rizik Sihab ya. Bari bangai wajib kena urung-urung bangai merdeka. Mam merdeka nah jarang. Jarang mbak mau kawin tagai. Bah urinang kah jarang. No free kanan ke urung inang tapi bahasa ke uragang bangai. Mbak Alawi omong kosong doang, nggak ada inya yang betul, nggak ada ilmiah. Coba dari tadi ente baca tapping Mukibin Mbak Alawi. Mukibin Mbak Alawi nggak ada tapping yang jelas, yang bisa nyap-nyap maki-maki. Aduh Bahlul, di Aceh pastiin baca dan pahami dulu tesisnya biar kagak pelangap-pelongok. Ya masalah tesis kan nanti bisa dikirim ya, dipleret saja berani. Ngapain dipleret, nggak jelas. Mbak Alawi omong kosong doang, nggak ada yang ilmiah. Betul. MFZA, Mbak Alawi udah rasis dan sombong, sekarang Allah menentang kesombongan mereka. Betul. Usul Said, nanti kalau ingin debat Amik Tubi ajukan syarat sudah dia bawahani hasil tes A, anak buahnya dari FPI satu Habib, biar sebelum debat bisa dibacakan uploadnya biar Qurtubi mulutnya terjaga. Nah itu agak rumit karena tes DNA itu mahal ya. Setidaknya kita arahkan kepada diskusi akbar dengan perjanjian kalau rungkat data mereka nggak bisa membuktikan keberadaan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa melalui kitab-kitab yang primer, yaitu kitab-kitab yang standar primer ya, 9 kitab nasab, ya berarti ya mereka bukan Sadatul Ashraf. Nanti harus diijma, diputuskan bersama, lalu diinformasikan ke seluruh masyarakat agar Pak Romitoh itu ditutup sebagai satu badan atau lembaga dalam penelusuran nasab. Jadi dia nanti akan jadi lembaga paguyuban Bani Ba'alawi aja nanti, paguyuban pendatang imigran Yaman di Indonesia paling. Ngapain diadakan di Aceh? Ada-ada saja luri. Loh, kamu ini nggak pinter ya, nggak cerdas komentarnya. Kok ada-ada aja? Cerdas dong. Makanya makannya itu daging, ikan, jangan makan nasi tok, ya. Apalagi pakai minyak goreng, nggak pinter-pinter, ya. Hei Kori, kau dicari lah. Cari dari mana? Di sini ada orangnya. Cari, rumah gua ada. Nggak nemu-nemu, nyari pakai apa nyarinya? Pakai mimpi. Nyari pakai mimpi ketemu Nabi 20 kali. Ya. Las itu apa? Laskar nganu. Salim Tengku Mudakari dari Ane Abdia yang na di Aceh. Singkil lanjutkan. Ya, alhamdulillah. Salim dari Ulun Tuan Cik. Ya. Kagak pakai kacamata hitam ya. Udah ganti-ganti kacamata kakang. Bikin acara tapi nggak punya duit.
emang kamu bahlul, makan aja nasi tok itu pun utang. Aduh, udah bayar belum utang itu? Banyak omong debat, yang debat aja banyakkan omong pas debat pelangap pelongo. Itulah ya Bani Ba'alawi pelangap pelongo ya, nggak jelas. Ditanya apa dijawab apa. uh, Ane yakin ya, Ane yakin paling Kutubi nggak bahas nasab tapi bahas nahu sorob lagi. Mending nahu sorobnya bener. Bisanya nyanyi doang baca syair, tapi syair sama kenyataan pengetahuan ilmu nahunya jauh panggang dari api. Masa wa amma fi kitabi. Hah? Kan lucu banget. Sekali berabuya sebanten. Jadi beliau itu ulama Banten yang nomor 1 katanya. Jadi ulama-ulama lain di bawah kaki Abuya Qurtubi katanya, kata budaknya begitu. Ukuran Buya Muhtadi aja berani dikata-katain sama dia, kan lucu kan? Nauzubillah min dzalik, itu manusia. Jadi teori boleh, tapi baca kitabnya jauh panggang dari api. Wa amma fi kitabi, itu lo nggak bantah, entah dulu gitu kan. Terus dia ralat, kalau yang dimaksud itu dalam kitab itu amma fi kitabi kitabaya, ya iya boleh, itu benar gitu, tapi yang Kak Bapak baca itu salah. Iya, itu udah rungkat, dari situ udah rungkat ya. Makanya jangan bahas-bahas yang kayak gitulah. Jadi justru saya ini ingin mengajak Kiai Kutubi biar santun, biar siap untuk mempertimbangkan agar diskusi ke depan ya bisa dimusyawarahkan untuk tempatnya di Aceh. Kan dulu Kakang Rizik, kan dulu Habib Rizik pernah ke Aceh, ya kan? Kan banyak pengikutnya, ya. Kita buka di sana biar lebih jelas, ya kan? Nah, termasuk Rabitatul Ashraf Aceh, ya kan?